Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Glora Arita Bangun, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Sumatera Utara, Program Studi Pendidikan Kimia. Nomor MPM 7120591349. Saya mengajar di SMA Swasta Metodis Kota Madia Binjai, Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja pada kegiatan pembelajaran materi ikatan kimia, submateri kestabilan atom, dan ikatan ion dengan model pembelajaran problem-based learning. Berikut video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian semuanya? Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini berjalan dengan lancar. Yuk, silakan berdoa. Mari kita angkat satu di bawah. Bapa kami di surga, terima kasih Bapak atas kesempatan Tuhan Yesus Kristus menjadikan kami dihormati saling memperhatikan. Di dalam nama Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita belajar, Ibu mau mengecek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir, Jesse? Owen. Oke. Apa dia sakit? Oke, terima kasih buat Ibu. Ibu mau menanya materi kita minggu lalu. Nah, materi kita minggu lalu itu tentang konfigurasi elektron, kemudian menentukan periode dan golongan, dan membentuk sifat periodik unsur. Nah, di sini Ibu mau bertanya dengan kalian. Yang pertama, konfigurasi elektron dari unsur Cl dengan nomor atom 17 dan 10 neon. Siapa yang bisa konfigurasi elektronnya? Silakan. Konfigurasi elektron dari unsur Cl dengan atom 17 adalah 2, 8, 7 dan dengan nomor atom 10 adalah 2 dan 4. Oke, good. Terima kasih. Nah, pertanyaan yang kedua. Berapakah elektron valensi klorin dan neon? Siapa yang bisa? Yuk, silakan. Untuk valensi klorin dia 7 dan untuk elektron valensinya dia 4. Oke, terima kasih. Nah, sekarang pertanyaan nomor 3. Atau manakah yang lebih stabil dari kedua unsur tersebut? Yuk, silakan. Oke, neon ya. Nah, sekarang pertanyaan yang keempat. Agar stabil, apa yang dilakukan atom tersebut? Yuk, silakan. Jadi yang dilakukan atom yaitu menangkap dan melepaskan elektron. Oke, good. Terima kasih. Nah, sekarang Ibu mau tanya semuanya. Dari keempat unsur tersebut, yang mana yang paling stabil? Oke, terima kasih. Tadi pegang dua tangan aja. Iya. Coba Ibu tampilkan. Pegang dua gitu.
Ini ada yang kecil ya, nah. Yang kecil ini ada catatan dibuat aturan duplet. Nah, aturan duplet itu adalah konfigurasi elektron yang stabil di mana elektron terluarnya adalah 2. Jadi kalau EP-nya yang terluar 2, kemudian dia duplet. Kalau dia EP-nya 8, berarti dia ikut aturan octet. Bisa ya? Cuma itu aja kuncinya. Nah, jadi yang stabil itu adalah 2 dan 8. Aturan duplet dan octet. Nah, ini aku mau tunjukkan. Di sini ada konfigurasi elektron dari unsur gas mulia. Gas mulia yang pertama siapa nak? Helium ya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Nah, itu semua coba perhatikan. Elektron valensinya adalah stabil 28. Jadi semua ini ikut aturan octet. Nah, mereka sudah stabil. Kenapa? Karena tidak ada memiliki ikatan atau melepaskan ataupun menangkap elektron. Dia stabil. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Nah, ada pun tujuan pembelajaran untuk materi kita hari ini. Yang pertama, peserta didik memahami aturan duplet dan aturan octet dalam kestabilan unsur. Nah, yang kedua, peserta didik memahami pembentukan senyawa ion. Yang ketiga, peserta didik mampu mengevaluasi pembentukan senyawa ion pada beberapa atom dengan PPT interaktif. Nah, jadi ketiga tujuan pembelajaran inilah yang harus kita capai untuk materi kita hari ini. Bisa? Nah, jadi ibu mau buat stimulus permasalahan untuk materi kita hari ini. Ibu mau tanya, apakah ada perbedaan kedua unsur tersebut, kedua senyawa tersebut? Ada perbedaannya? Coba kita perhatikan. Unsur yang terdiri dalam senyawa tersebut siapa aja kan? Oke. Nah, C di sebelah warna kuning berapa? Yang warna hijau? Hanya? Apa di sini? Oh, di sana? Oh, di sana? Sekarang ibu mau bertanya. Siapa yang berbeda? Unsur apa yang berbeda? C. Nah, unsur C yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu adalah senyawa penyusun hormon estrogen dan testosteron. Nah, di sana ada dia untuk membentuk X dan Y. Jadi dari kedua senyawa tersebut akan membentuk kestabilan. Bisa? Oke, untuk membentuk kestabilan tersebut, kenapa mereka itu membentuk kestabilan? Kita bahas, kita bagi kelompok. Yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3. Bisa ya? Oke, bagikan LKPD-nya. Oke. Oke, LKPD-nya sudah ibu bagi, ibu tunggu 15 menit. Kalian melihat apa yang akan dijawab dari pertanyaan aktivitas 1 sampai aktivitas 7. Yuk, silakan. Satu aja.
Naik di kapal. Tulangnya dari Yang mana yang Ini kalau mau ditipu. Ini sama lah.
Nomor 1, coba lihat nomor 1. Lihat jawabannya. Oke anak-anak, setelah kalian sudah mengerjakan KKPD-nya, kalian sudah berdiskusi secara kelompok. Sekarang kita mau presentasi untuk menunjukkan hasil dari diskusi kalian. Kelompok 1 silakan duluan. Habis semuanya. Ya, silakan presentasikan. Baik, selamat pagi menjelang siang semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh Jovi. Nah, yang kita yang kedua ada yang bagian A, bagian dan juga. Yang pertama kita buatnya dengan B12 dikonfigurasikan menjadi 282, B-nya menjadi 2, sehingga muatannya menjadi 2, maka melepaskan 2 maka stabil. Dan yang selanjutnya adalah CL17 dikonfigurasikan menjadi 287, yang maka V-nya adalah 7, yang menangkap satu elektron agar bisa stabil, maka rumusnya akan menjadi MgCl2. Baik, segitu hasil kerja dari kami. Apakah ada pertanyaan? Baik. Mungkin saya ingin bahwa pengawas ini menggunakan agar intinya stabil untuk menangkap atau melepaskan elektronnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya akan disampaikan oleh teman saya. Baru sampai. MG12 dikonfigurasikan menjadi 282, maka V-nya adalah 2, maka muatannya menjadi 2, maka melepaskan 2 elektron, dan yang akan bisa stabil. Dan yang keduanya adalah CL17 yang dikonfigurasikan menjadi 287, maka V-nya adalah 7, yang makanya menangkap satu elektron agar bisa stabil, maka rumusnya akan menjadi MgCl2. Oh, terima kasih. Oke, apakah ada pertanyaan lain untuk kelompok lain? Jika tidak ada, kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Oh.
CA dengan nomor CA dengan nomor 12, konfigurasi elektronnya adalah 282 dengan OP sama dengan OP dan 2 yang akan dan yang artinya CA melepaskan 2. Yang selanjutnya adalah CL dengan nomor 17, konfigurasi elektronnya adalah 287 yang artinya OP nya 7 yang tadi melepas CL melepaskan 1 elektron. Jadi hasilnya adalah CA 2 pos sampai CL ini menjadi CA CL 2. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 ingin bertanya bagaimana cara kalian menstabilkan CA dan CN? Terima kasih. CA dan CL menjadi stabil, yaitu CA melepaskan 2 elektron dan CL melepaskan 1 elektron. Terima kasih. Makasih ada yang bertanya lagi. Jika tidak ada, kami Terima kasih. Kelompok 3 ya, silakan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3. Sekian dari kami, apakah ada pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Oke, terima kasih buat kelompok 3, silakan duduk. Oke, untuk kelompok 1 tadi membahas tentang siapa nak? Apa dengan apa? Kelompok 1? MG dengan CR. Nah, MG itu ibu tanya, MG stabil kah? Tidak stabil ya? Dia stabil, dia menangkap atau melepaskan elektron. Melepaskan elektron. Berapa elektron yang dilepaskan ya? Kemudian atau apa lagi nak? Unsur apa lagi? CR. CR itu stabil nggak? Dia stabil, dia seperti apa nak? Dia stabil bagaimana dia? Mencapai stabil? Menangkap 1 elektron. Karena EP-nya adalah 7. Nah, jadi dia stabil, dia menangkap 1 elektron. Apa rumus kimia yang dibentuknya? Iya. Berarti MgCl2 itu apa nak? Ikatan apa? Ikatan ion. Jadi ikatan ion itu saling serah terima elektron dari Mg dan Cl. Oke, sekarang kita tanya kelompok 2. Kelompok 2 unsur apa aja nak? Ca sama Cl. Nah, sekarang ibu mau tanya, Ca itu stabil nggak? Enggak ya. Nah, bagaimana dia mencapai kestabilan? Melepaskan 2 elektron. Nah, Cr stabil nggak? Enggak. Cr itu melepaskan atau menangkap? Menangkap berapa elektron? 1 elektron. Sehingga biar mereka mencapai kestabilan akan membentuk ikatan ion. Kimianya mana? CaCl2. Oke, bagus. Kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 3 yang tanya. Unsur apa nah yang kalian bentuk? Unsur apa? Mg dengan. Sekarang ibu tanya, Mg itu stabil tidak? Stabil. Mg tidak stabil. Nah, mencapai kestabilan
Masih semangat semuanya? Ibu buat ASPG dulu. Kalau ibu tuju mata, kalian tunjukkan mata ya. Dari kepala ya. Masih menguji konsentrasi kalian. Ya. Mata. Telinga. Mulut. Rambut. Hidung. Mata. Oke, ternyata masih konsentrasi. Sekarang kita mau merefleksikan diri. Apakah materi yang sudah kita lakukan tadi, apakah kalian sudah paham? Nah, refleksi dirinya itu 3. Yang pertama, apakah kalian sudah mengetahui konfigurasi elektron dengan benar? Nah, kemudian yang kedua, apakah kalian sudah bisa membedakan kestabilan atom pada suatu atom? Kestabilan kayak mana? Kemudian yang ketiga, apakah kamu dapat mengevaluasi ikatan ion? Nah, ikatan ion itu apa yang terjadi berdasarkan serah terima elektron dengan benar. Nah, sekarang coba kamu tulis di kertas selebar. Kamu tulis jawaban 1, 2, dan 3. Nanti ibu panggil satu-satu orang untuk menjawab ini. Yuk, silakan. Apakah kalian sudah selesai membuat refleksi dirinya? Nah, sekarang ibu mau tanyakan pada 2 orang dalam satu kelompok, dimulai dari kelompok sana. Kelompok sana, kelompok 1, siapa yang bisa? Ya, kamu. Ya. Saya sudah mengetahui cara konfigurasi elektron dalam susunan atom. Saya sudah bisa membedakan kestabilan atom dalam suatu atom. Saya sudah dapat mengetahui ikatan ion berdasarkan serah terima elektron dengan benar. Oke, good. Siapa lagi? Yuk, silakan. Saya sudah mengetahui cara menyusun konfigurasi elektron dengan atom. Kedua, saya sudah bisa membedakan kestabilan atom pada suatu atom. Ketiga, saya sudah mengevaluasi ikatan ion berdasarkan serah terima elektron dengan benar. Oke, dari kelompok 2, siapa nak yang bisa merefleksikan dirinya? Yuk, silakan. Saya sudah bisa mengetahui cara menyusun konfigurasi elektron dalam susunan atom. Saya sudah bisa membedakan kestabilan atom pada suatu atom. Saya juga sudah bisa mengevaluasi ikatan ion berdasarkan serah terima elektron dengan benar. Yuk, silakan satu lagi. Saya sudah dapat mengetahui cara menyusun konfigurasi elektron dalam susunan atom. Saya sudah bisa membedakan cara menstabilkan atom pada suatu atom. Saya juga dapat mengetahui cara mengevaluasi ikatan ion berdasarkan serah terima elektron dengan baik dan benar. Oke, good. Yuk, dari kelompok 3, siapa yang mau merefleksikan
Dari hasil belajar saya ini, saya dapat mengetahui cara menyusun konfigurasi elektron dalam susunan atom. Terima kasih. Dan saya juga bisa membedakan kestabilan atom pada suatu atom. Dan saya juga dapat mengevaluasi ikatan ion berdasarkan serah terima elektron dengan benar. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Siapa lagi? Yuk, silakan. Perkenalkan, nama saya Jenny dari kelompok 3. Saya ingin merefleksikan diri tentang kegiatan sehari-hari, yaitu belajar kimia saya. Yaitu ada 3 ya. Yaitu saya mengetahui cara menyusun konfigurasi elektron dalam menyusun atom. Yang kedua, saya sudah bisa membedakan kestabilan atom pada suatu atom. Dan yang terpenting, saya dapat mengevaluasi ikatan ion berdasarkan serah terima elektron dengan benar. Terima kasih. Oke, good. Oke, Natu. Ibu mau menyimpulkan apa materi kita buat hari ini. Sebelum Ibu simpulkan materi kita hari ini, Ibu mau satu orang yang bisa menyimpulkan materi kita? Oke, silakan Jesri. Kestabilan konfigurasi elektron gas media dengan cara elektron, menggunakan elektron dan menggunakan elektron. Dan yang terakhir adalah ikatan ion atau elektrostabil adalah ikatan yang membentuk penerimaan gaya elektrostatik antara ion positif termasuk logam dan ion negatif. Oke, baik. Terima kasih. Nah, jadi Ibu simpulkan bahwa materi kita hari ini yang kita ambil itu yang pertama, cara menstabilkan atom. Yang pertama, kalau dia muatannya positif apa nah? Menangkap elektron. Nah, kalau dia muatannya negatif, melepaskan elektron. Berbalik ya, harusnya yang positif melepaskan, yang negatif menangkap elektron. Nah, yang kedua, karena mereka saling menstabilkan, nah hubungan antar dua ini saling serah terima elektron. Nah, satu melepaskan, satu menangkap. Jadilah dia ikatan ion. Nah, syaratnya itu harus logam dengan non. Oke, nah materi kita selanjutnya untuk mengetahui ikatan kovalen, baik dia polar, non polar, dan ikatan koordinasi. Sampai di sini materi kita hari ini, sampai ketemu minggu depan.